change every day, change every hour, change every second. Jadi wherever we are, kita nih harus tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku ada di sini? Terima kasih ke Bapak Gembala Sidang, Bapak Presiden Bobby dari Republik Perempuan semua. Dan Ibu yang luar biasa. Saya ini setiap ketemu orang saya suka nangkap visi gitu. Siap-siap ya, Pak Gem nanti jangan terus dirami terus karena Pak Gem nanti akan dibawa Tuhan ke bangsa-bangsa. Bukan menghibur, benar. Karena memang diperlukan. Dan setiap kalian juga diperlukan Tuhan. Bukan kita perlu Tuhan, kalau di dalam kekristenan tuh Tuhan membutuhkan kita. Untuk menginjil Tuhan gak bisa datang kayak genderuwo gitu. Bertobat semua, enggak gitu. Kamu pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Nah, nama saya Daniel Panji. Tentunya papa saya bukan Panji Tengkorak, bukan juga Panji Semirang, Panji Gumilang teman saya, dan papa saya Panji Selamet. Ya udah selamat. Nah, jadi Panjinya PANDJI ya, ejaan lama. Saya senang banget ada di sini, nggak ada rencana jadi untuk khotbah di tempat ini, jadi saya dibelokkan di tempat yang disesatkan di tempat yang benar. Ada di sini. Rencana saya mau shopping-shoppingan tapi akhirnya no shopping. Nah, kenapa saya transit aja di sini karena mau naik cruise sebentar. Tahu nggak cruise jenis makanan apa? Kapal? Ya itu kalian mah nggak kampungan. Kalau orang Indonesia nggak ngerti cruise itu apa. Kalau di sini kan tiap hari hampir lewat gitu ya. Itu kapal besar. Dan ini mimpi saya untuk saya tuh akan berlayar untuk berdoa, doa keliling pakai cruise. Asiknya coba. Jadi 24 jam non-stop ada worship dan doa. Mau? Mau ikut? Daftar nanti tahun depan. Ini ada 1000-an orang, sampai dari Nepal ada, dari Bhutan, dari China banyak ya, dari ASEAN, negara-negara ASEAN. Nah semua itu karena perkenanan Tuhan. Dan saya ada di Hong Kong juga bertemu dengan beberapa pemimpin gereja di sini. Dan juga saya sharing sampai kemarin jam 11 malam saya baru pulang. Ngepak-ngepak barang, jadi koper ada di sini. Tolong jagain yang di belakang koper saya ya. Nah, itu jadi mereka, saya dengan Pak Tony datang ke sini cuma ngobrol dan lalu mereka sampai shoot video buat kita. Saya sampai ngomong, Pak Tony rasanya kita ngomong biasa-biasa aja ya. Tapi mereka dengar sampai gitu. Jadi ada something yang memang mereka tuh sepertinya kayak koma. Tahu gak koma? Tidur koma baru, weh bangun nih, lu tuh masih hidup gitu kan. Oh gitu. Nah, jadi di Hong Kong ini something yang buat saya pernah pergi ke Hong Kong tuh lebih dari 40 kali ya. Malah dulu saya pernah punya kantor, saya punya pabrik garment dulu, punya 1.300 karyawannya. Nah, jadi ekspor ke Amerika, ke Eropa dan semuanya via Hong Kong. Dan saya punya kantor di daerah Hong Kong, di daerah sentral begitu. Dan saya punya staff. Nah, tapi saya sekarang udah gak bisnis, saya disuruh Tuhan untuk pergi ke bangsa-bangsa. Nah, jadi saya melihat Hong Kong berubahnya banyak, meskipun sekarang nanti tahun 2047 ini akan sistem China semua. Tapi saya melihat ini waktu dan kesempatan yang tidak bisa orang lihat gitu ya di Hong Kong itu. Di Singapura ibadah itu udah dibatasin sekarang. Keuangan sudah dibatasin sekarang. Dan kekristenan tuh dicurigai di sana.
Tapi di sini saya melihat orang-orang Yahudi juga jalan lagi. Kemarin kan hari Sabat ya. Waduh, orang Yahudi yang ini apa tuh? Jenggotnya dikerel. Ya, kayak itu apa? Kayak kabel begitu. Jalan di situ ya. Ini luar biasa. Kalau di Indonesia ada yang gitu dibunuh rame-rame kali. Bener, serius. Indonesia tuh hater banyakan. Membenci orang Israel. Kita gak boleh mengutuki loh. Firman Tuhan katakan yang mengutuki akan dikutuk. Yang memberkati akan diberkati. Itu kata firman, saya gak bicara ke politik. Tapi Israel kan orang-orang kurang ajar gitu. Orang Yahudi kurang ajar. Biar kita punya anak nakal, tetap anak kita. Benar gak? Nah, jadi Tuhan tuh sayang sama umat pilihannya orang Yahudi. Yesus aja orang Yahudi. Nah, jadi kita nggak boleh mengutuki, tapi kita harus berdoa untuk mereka karena nanti ujungnya itu ada di sono. Sono tuh di mana? Israel. Makanya firman Tuhan katakan pray for the peace of Jerusalem. Jadi saya mau titip ini ke kalian nih para pendoa. Kalian, saya melihat ini programnya luar biasa, ada 18 distrik yang kalian adopsi. Itu tuh di doa keliling tuh kalian adopsi loh wilayah itu ya. Jadi kalian adopsi itu dalam hati dan doa bersama-sama. Masa Tuhan gak dengar doa kita? Revival itu pasti datang di tempat itu, amin. Setiap kali Anda lewat, Anda doa, itu Anda haji aja setan tuh kabur. Bener gak? Musuh kita nih bukan setan. Yang terbesar musuh itu diri kita. Kalau di bus ngorok, bahasa roh nyalain. Ini benar-benar ini kalian di sini dilatih bukan sekedar jadi pekerja keras tapi jadi prajurit yang militan. Tuh kelihatan kan hawanya perang semua nih. Jadi Tuhan itu bisa mengubahkan nasib. Amin. Kenapa pertanyaannya kalian ada di sini? Kunaon? Roma 12 ayat 2. Saya mau cerita lebih banyak nanti ya. Itu destiny Tuhan. Karena selama 2 hari ini kok saya nangkep hal yang berbeda ketika ada di Hong Kong nih. Dan ini pesan bagi saya untuk sharing nanti di cruise. Bagi dunia juga. Saya ini adalah seorang pemimpin dari IPC namanya International Prayer Connect. Dan siapa yang tahu mengenai WPA? World Prayer Assembly. Cuman 1, 2, 3, 4, lumayan ada 4. Ya. WPA itu World Prayer Assembly yang diselenggarakan tahun 2012. Jadi 12 tahun yang lalu dan itu adalah gerakan doa terbesar sedunia. Kok ada di Indonesia bisa begitu? Jadi Indonesia bisa sampai sekarang nih luar biasa. Itu semua karena doa umatnya. Bukan karena presiden yang pinter. Presiden model kayak gimana aja udah pernah di Indonesia nih. Jadi kalau sekarang terpilihlah Pak Prabowo. Dan lumayan Pak Prabowo tuh dekat dengan saya. Jadi nanti kalau saya ke Cim Sacuy. Pak Prabowo traktir dimsum. Bisa. Bisa. Orangnya baik, galak tapi baik. Kayak saya. Orangnya galak tapi hatinya Hello Kitty. Ya, bener nggak? Nah, jadi semua itu karena anugerah. Saya ngerti pasti di sini ada yang nyoblos nggak? Semua? Ada yang golput? Keluar kalau ada yang. Jadi saya ngelihat di sini kalian ada nomor 1, 2, 3. Tapi kita percaya bahwa Indonesia itu cuma 1. Amin. 1. Indonesia for one. Jadi itu sekarang kita melihat masa Indonesia ini ke depan krusial. Ya, krusial banget. Kita harus berdoa. Yang pertama tadi pray for the peace of Jerusalem, yang kedua pray for Indonesia. Supaya Indonesia ini akan mengalami berkat Tuhan bukan karena kitanya keren dan sebagainya, bukan. Tetapi Indonesia dalam rencana Tuhan karena Indonesia akan jadi pengirim misionaris. Amin. Siapa misionarisnya yang di luar negeri? Saya. Siapa? Saya pengen bener ngurapi kalian semua. Kenapa? Kalian berharga banget di mata Tuhan.
Amin. Tuhan butuh Anda. Roma 12 ayat 2. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah yang keras bareng. 1, 2, 3. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat menentukan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di dalam Tuhan itu selalu ada perubahan budi. Change every day. Change every hour. Change every second. Jadi wherever we are, kita nih harus tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku ada di sini? Terus kemarin kita lagi makan, ya di sentral di situ. Makanan enak, tapi udah mulai, nih rekan-rekan, enak yang di Jakarta ya, enak gini. Bersyukur kita nih. Kalau saya nih makan di sini hauce dan super hauce. Benar nggak? Kita harus bersyukur. Saya di belakang, saya pikir, aduh saya tadi belum sarapan, semoga ada makanan ringan. Ada tahu goreng di situ. Mahal sekali tahu goreng. Gehu, you know. Terus ada apa lagi di sana? Waduh, saya terhibur. Di Hong Kong kita nemu yang begini. Karena beli dimanapun nggak ada. Kalau dulu saya lagi kantor di sini ada tahu namanya bau busuk. Masih ada? Aduh itu mah mesti ditengking kalau itu memang satu. Itu 1 kilometer baunya ini ya, benar nggak? Suka nggak yang gitu? Suka? Bohong. Nah, tapi kita mengucap syukur. Karena saya 2 bulan yang lalu ada di India. Makanan sih enak, makanan ada nasi, nasinya panjang-panjang, pakai kuah, makannya begini. Nggak ada sumpit, nggak ada sendok, makan satu begini, yang satu begini-begini, lalat di mana-mana lalat. Mungkin ada lalat kecaplok satu, kita nggak ngerti. Tapi pernah nggak kita mengucap syukur dalam segala hal? Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Jadi ketika kita ngelihat nanti orang di sekeliling yang aneh-aneh kelakuannya gimana. Ya udah, kalau di Amerika tahu nggak ada namanya zombie city. Ada yang pernah ke Amerika di sini? Dalam nama Yesus pergi ke Amerika semua. Nah, itu di Amerika itu ada namanya zombie city. Nanti gini. Amerika, man. Dan di sebelah Azusa Street itu tempat prayer tower itu ada blok di sana. Lewat aja ngeri. Ngeri banget. Apa? Di sana ada tempat homeless dan homelessnya itu jahat-jahat. Kalau di Hong Kong segini masih aman. Amin. Anda kayak di sorga. Memang mesti dianiaya sedikit. Terlalu nyaman. Nah, kita melihat sikap kita dalam menentukan hidup kita hari ini. Tomorrow is depend on today. What you want to be. Di sini suka main Facebook? Suka kelihatan dari muka-mukanya. Avatar semua. Tahu nggak? Facebook itu si pendirinya Mark Zuckerberg. Ya itu saudara saya. Bulenya sama. Mark Zuckerberg itu ateis. Dia ngomongnya begini. Imagine. Kalau kata imagine itu bukan dari Tuhan. Be careful. Imajinasi. Kan? What you want to be. Makanya di Facebook itu banyak orang, aku lah 20 tahun yang lalu. Anda begini, rambutnya. Dulu aku kuncir ada gitu kan. Itu Anda kena face identity already. Cek di foto. Sekarang naik kereta api di Amerika. Aku pergi ke Purwokerto sama istriku waktu itu. Tahu nggak? Kereta api di Indonesia sekarang nggak pakai tiket. Pakai apa? Face.
Jadi begitu saya ada petugas tiketnya, Bapak lihat sini saja, teng. Ini tiketnya, nggak usah tiket, muka Bapak untuk seumur umur udah ada. Astaga, Indonesia lo, jangan menghina lo, Indonesia. Saya ini tinggal di Bandung, kalau ke Bandung saya suka naik wush 30 menit. Udah pernah naik wush? Kampungan dasar orang. Pergi sana. Setengah jam. Bangga jadi orang Indonesia sekarang. Dan itu utangnya 100 tahun ke Cina. Dasar Cina. Ngutangin terus, oh. Nah, tapi aku tetap bersyukur, Tuhan ini akselerasi dulu 4 jam, 5 jam lagi. Waktu itu Pak David Cakra masih ada. Pernah Pak David Cakra 18 jam dari Jakarta ke Bandung. Oh my God. Sampai mesti kencing di jalan, mesti apa gitu. Karena stuck waktu itu. Tapi sekarang semua serba. Nah, bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini? We have to be very careful, you know. Dan kalau Anda ada di dalam satu titik ini, what you want to be? Mark Zuckerberg ngomong, imagine what you want to be. Nah, firman Tuhan juga berkata, apa pembaruan budimu yang akan terjadi dalam hidupmu tomorrow? Mungkin tomorrow you are not going to live here anymore. But imagine. Saya khotbah di depan Anda. Enak gak denger saya? Enggak ngaku, bener, enggak enak ya, enggak enak. Dulu saya ini inferior, rendah diri. Ngelihat begini aja sih. Apalagi kalau ngelihat Pak Bobi, karismanya gede, wah saya nggak mungkin. Saya lahir, katanya jantung saya cacat. Lalu saya dulu lahir dari keluarga kaya, suka naik motor, balap motor. Dari Lembang ke Bandung Puncak itu cabut rem. Supaya kalau mati saya jadi the hero. Superman. Bukan Superman. Superman itu manusia error. Ya, Superman is dead. Kenapa? Karena error. Pakai celana dalam aja di luar. Kebalik. Mestinya celana dalam dulu baru celana. Bener gak? Ini celana dulu baru celana dalam. Jadi saya pernah kecelakaan 2 kali dan geger otak. Superman nih. Pernah saya terguling-guling dan saya masuk parit dan nggak ada yang nolong. Tolong, nggak bisa juga. Sampai besok paginya saya ada di got. Dan ternyata saya ini cacat, brain damage. Jadi saya nggak boleh capek. Kalau saya capek, bayangkan kalau misalnya dari Jakarta, dari Bandung ke Jakarta, naik mobil terus Jakarta ke Hong Kong, pingsan. Dan sampai itu budi saya tidak ada pembaharuan sehingga I never change. Saya jadi inferior dan menjadi hater ke orang, ngiri, gini dan lain sebagainya. Sampai one day, saya ini buat apa saya hidup, mendingan saya mati saja. Nah, jadi kelihat waktu itu selalu ada bunyi seperti buat apa kamu hidup. Dan saya nggak pernah menghina seseorang, saya pernah jadi pembantu rumah tangga. Serius. Ketika papa saya jatuh sakit, mama saya bangkrut. Mama saya jadi penjudi. Dan saya waktu itu cari mama saya jalan kaki terus berhari-hari di Jakarta dan saya jadi pembantu rumah tangga. Gaji saya 1 bulan hanya cukup untuk 2 minggu. Selebihnya saya puasa. Dan kalau saya lapar waktu itu ditolong oleh sebelah daripada majikan saya itu seorang haji. Luar biasa baiknya, bininya 4. Anaknya 17.
Tapi selalu setiap pagi, Panji udah makan belum? Ayo makan lah. Jadi saya nggak pernah fanatik sama agama manapun. Saya sayang sama dia, dia sayang sama saya. Sampai satu saat, saya katakan Tuhan, saya nggak mau hidup seperti ini. And I decided to follow you. Padahal saya udah Kristen, tapi tidak ada pembaruan budi. Sampai saya katakan, I decided to follow you, Jesus. Only you. You can change my life. You can change my mind. You can change my life. You can change my future. Akhirnya, ketika saya waktu itu berniat mau bunuh diri saya, ada suara. Pisau udah di tangan. Tetapi seperti ada tangan di belakang saya, seperti ini hangat. Seperti ini. Dan ada suara, I love you my son. Disitulah saya nangis sejadi-jadinya, mewek. Berguling-guling di lantai. Saya baru merasakan kasih Yesus itu kayak gimana. Padahal saya lahir sebagai Kristen. Orang Kristen belum tentu mengalami pembaruan budi. Makanya kenapa banyak orang Kristen tukang ribut, hater, ngomongin ini, ngomongin itu. Tidak pernah ada pembaruan budi. Do you meet Jesus personally? Sampai saya katakan, I decided to follow you. Mau hidup, mau mati, I will follow you. Dan setelah itu, aku katakan, aku akan sembuh. Brain damage saya udah gak ada. Kalau dulu saya capek kayak begini, saya udah pasti diangkut. Kenapa? Saya pingsan 3 hari. Tapi ketika saya katakan, hei iblis, kau sudah dikalahkan. Aku pengikut Kristus dan roh yang di dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Anda boleh ngomong sakit keturunan besar. Anda sudah ditebus oleh darah yang mahal. Darah Kristus sudah menebus engkau. Amin. Dan umur 18 saya udah punya karyawan 1.300. Iya. Dan saya menjadi orang yang waktu itu bisnis. Saya punya kantor waktu di Hong Kong juga. Saya deal dengan orang-orang Yahudi dan sebagainya. Itu kok bisa mengalami perubahan seperti itu? Apakah saya udah merasa sukses waktu itu? Enggak juga. Ternyata setiap hari Tuhan rubah. You follow me and you carry the cross. Engkau harus memikul salibku setiap hari. Saya bersyukur kalian ada di Hong Kong. Bukan karena dibuang, karena nasibmu jelek. Bukan, engkau mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Apalagi saya lihat tadi programnya, kau akan adopsi 18 distrik, itu luar biasa. Apakah orang Hong Kong lakukan itu? Belum tentu. Saya semalam juga saya ngomong, I'm blessed. Bagaimana saya benar-benar bisa diundang oleh Pak Bobi ke sini dan saya melihat, wow. Sampai saya ngomong sama pendeta-pendeta Hong Kong, kalian tuh suka doa keliling enggak? Enggak. Kenapa orang Indonesia? Kenapa kalian mau? Tetapi apakah sampai di sini? Karena engkau menentukan nasibmu sendiri. I'm stop here until today. I walk here and I don't know what will be happen. Saya katakan firman Tuhan itu bisa mengubah cara hidup kita. Mengubah nasib kita. Sampai one day waktu itu saya juga gak ngerti ketika saya setiap jam 3 subuh saya dibangunkan oleh Roh Kudus saya berdoa. Saya gak ngerti bagaimana untuk berdoa. Banyak orang pikir, aku pintar doa. Kayak gimana sih orang pintar doa? Pakai otak doanya. No. Didirect oleh belas kasihan. Amin. Didirect oleh belas kasihan. Ketika saya waktu itu saya sering kali saya doa itu doa keliling, kadang saya sendiri nggak mau rame-rame karena sering kali rame-rame didirect sama orang gitu. Ya gitu loh gini, ya itu boleh juga. Tetapi saya sering kali sendiri. Waktu itu saya di kota Bandung saya sendiri dan saya duduk di depan Masjid Agung waktu itu di alun-alun. Gimana? Pas di pengkolan dekat kantor pos itu. Gimana kalau orang lewat si Daniel Panji udah gila kah duduk di situ gitu kan. Karena waktu itu bagi Pak Ridwan Kamil udah jadi wali kota. Ada kursi-kursi.
di trotoar. Tahu nggak orang Bandung itu perusak? Ada kursi begitu dipatahin. Ada lampu jalan diketepel. Dan itu saya dulu. Apalagi kalau Persib kalah sama Persija, lihat aja. Itu plat mobil Jakarta habis sama gua habis dah. Aku perusak dulu. Sebel banget sama orang Jakarta. Lu jangan lewat Bandung dulu gitu. Tapi ketika aku berubah, diubahkan Tuhan. Tuhan kata leave everything. Sampai gak punya salary. Apakah dari Pak Tony ada di sini? Apa dari JDN kita dapat salary Pak Tony? Enggak ya. Kita kemana-mana ongkos sendiri. Tetapi iman kita besar. Amin. Bukan karena modal kita bayar tiket. Bukan. Iman kita, achievement kita lebih besar daripada kapasitas otak kita. Kapasitas kerja kita. Makanya kita harus bisa mengerti iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Unseen, tidak kelihatan. Tetapi Tuhan tanya kepada engkau, what you want to be? Ngerti gak nih? Ngerti kan? Nietzsche tahu ya? Putung. Enggak cukup disukses secara manusia. Kau bisa mungkin dapat $1.000, $2.000, $3.000 sampai $10.000. Tuhan tanya, what you want to be? Saya baru ngerti ketika leave everything. Bukan berarti saya leave everything. I have nothing and then so aku hidup sengsara. Buktinya enggak. I'm changed. Aku bisa terbang ke mana-mana. Aku bisa naik cruise sama Pak Tony. Kalian nanti akan naik cruise nanti. Ngantri. Benar nggak? Nggak dibayarin orang, bayar sendiri. Nggak jadi masalah. Itu soal mental. Itu soal mental. Bukan soal kapasitas. Saya dulu lagi usaha pengen ke Israel. Sekali aja nggak bisa-bisa. Karena ngitung 11 hari. Gila loh 11 hari. Nanti cuannya gimana? Pabrik ditinggalin 11 hari. Oh my God. Mana mungkin? Gimana kalau kecolongan, gimana gini. Woi, gak pernah jadi-jadi. Tanyain tuh istri saya tuh. Tapi begitu saya berserah kepada Tuhan. Saya 40 kali udah ke Israel. Bukan sombong. Saya pengen nanti sampai 100 kali di sana. Saya pengen nanti di Yerusalem lebih apa daripada di Jakarta, Tarzan. Itu apakah jadi kebanggaan? Enggak, mengadopsi di sana. Kenapa? Karena di sana ini satu peristiwa titik waktu bumi. Something happen di sana akan terjadi ke seluruh dunia. Dan Anda harus menjadi penjaga di Hong Kong ini. Kenapa? China. China itu penentu daripada yang selatan kalau nyerang Israel. Udah. Itu namanya Perang Dunia Ketiga. Dan tentara terbesar di dunia hanya ada di Cina, 200.000 tentara. Nah sekarang pertanyaannya, tentara Kristus mana? Dan saya mendapat informasi dari teman-teman saya bahwa di Cina sekarang adalah penduduk Kristen terbesar di dunia. 300 jutaan orang. 300 jutaan orang kurang lebih yang di bawah tanah. Enggak termasuk Anda, enggak kehitung yang ada di sini. Kenapa? Karena di bawah tekanan mereka akan melejit. Mereka akan bertindak. Nah, saya melihat bahwa kalian ini warrior of God. Yang memang Anda harus kerja keras, Anda ditempa dengan situasi dan sebagainya. Tetapi Anda berubah untuk menjadi pemenang. Dan pemenang jiwa-jiwa. Nah, di dalam Matius 24. Kita harus lihat tanda-tanda zaman yang luar biasa. Kalau di dalam Lukas 12 ayat 54 sampai 59. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Hari akan panas terik. Nah, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi kita lihat prediksi, kita lihat season, kita ngerti bahwa ini akan musim panas bentar lagi. Amin. Nah, global warming yang menyebabkan puluhan orang mati di Filipina baru bulan kemarin.
Ya, di Myanmar banyak yang mati karena kok gak pernah sepanas itu karena global warming. Jadi ini the hottest year ever selama dunia ada. Dan tahun ke depan akan lebih panas lagi. Lebih panas lagi. Dunia sedang mengalami satu kehancuran yang hebat luar biasa. Dan semua sedang digoncangkan, langit digoncangkan, bumi digoncangkan, kerajaan-kerajaan digoncangkan. Tetapi satu hal, kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan. Dan orang yang berdiri di atas firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. What do you want to be? Ke depan, Anda harus berdiri di atas kerajaan Allah karena dunia akan digoncangkan, ekonomi akan digoncangkan. Tetapi kalau Anda berdiri di atas firman Tuhan, ekonomi kerajaan Allah nggak pernah digoncangkan. Amin. Jadi kalian begitu penting ada di sini untuk ada tinggal di satu hub di mana Anda dengan mudah Anda bisa pergi kemanapun. Anda udah terlatih. Boleh Anda datang dari kampung manapun, tetapi Anda nggak kampungan di sini. Benar nggak? Cuman belum pernah naik bus kan? Kampungannya di situ. Di dalam Matius 24 ayat 3. Coba Matius 24 ayat 3 sampai ayat 14. Saya mau ceritakan sedikit pengalaman saya dan apa yang saya dapat di Hong Kong ini. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus, yuk baca 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan terakhir. Zaman baru bahasa Inggrisnya apa? New Age. Zaman baru. Kalau zaman batu, Stone Age. Dan kita memasuki satu era di mana Anda masuk dalam masa transisi, itu zaman baru. New Age. Nah, apa yang terjadi? Deru perang. Kerajaan melawan kerajaan. Baru-baru ini saya pergi 2 kali ke Israel. Ada kegoncangan. Sejak peristiwa tanggal 7 Oktober, kelompok Hamas menyerang Israel. Jadi Anda lihat ini bukan perang agama. Jangan ada yang mengutuki Israel. Ini bukan Palestina lawan Israel. Palestina itu presidennya Mahmud Abbas. Jadi ini kelompok teroris. Oposisinya daripada Fatah. Di Indonesia banyak berita dipelintir sehingga jadi hater. Dan semua berita itu menyudutkan Israel. Nah, saya mau berbicara hal yang sebenarnya. Israel itu disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Dan ketika peristiwa tanggal 7 Oktober, itu tuh puluhan ribu orang dari jalur Gaza, orang Hamas. Dan itu banyak orang-orang yang pekerja, kerja di kampung-kampung namanya kibbutz, kampung-kampung di sekitar jalur Gaza. Di mana ada pertanian di situ, ada tempat namanya Nova Festival. Nova Festival di mana anak-anak muda itu lagi, ya memang ada salahnya, ada dosanya ketika Sabat mereka bikin musik festival semalam-malaman. Bawa patung-patung, nah ini menyakiti hati Tuhan. Tapi pada tanggal 7
Oktober pagi hari jam 6.30, kelompok Hamas ini datang ke Nova Festival dan membunuh banyak anak-anak muda di situ. Dan kampung-kampung sekitarnya diserang ketika mereka lagi tidur. Dan banyak di antara mereka sebenarnya pekerja-pekerja. Pekerja di perkebunan, pekerja di rumah tangga orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini memberi bekal dan membangun di Gaza ini supaya jadi Singapura. Ternyata apa yang mereka bangun terowongan-terowongan untuk neror. Dan ketika mereka kerja di rumah-rumah, mereka itu fotoin semua. Ini naruh hartanya di mana dan lain sebagainya. Itu menyedihkan. Yang gini nggak ada beritanya. Jadi sekarang invasi Israel itu adalah ingin membebaskan ada 134 lagi dari 250 lebih. Yang disandera masih ada 134. Dan saya kemarin nonton TV di hotel, ada 3 orang yang diculik itu mati. Sedih banget. Nah, jadi dalam kegoncangan seperti ini ngeri sekali. Saya ketika saya pergi ke sana itu tanah tuh seperti bau amis dan ya itu secara spiritual ya, saya merasa bahwa ini tanah hutang darah. Jadi kita harus minta ampun dari Tuhan. Dan saya waktu itu sempat juga berdoa di jalur Gaza, di mana ada para pemimpin rohani, dan saya minta ampun sebagai orang Indonesia karena di belakang pagar yang saya berdiri itu adalah Indonesian Hospital yang dipakai sarang teroris. Nah, jadi saya di situ berdoa dan membawa pendua-pendua, yuk kita pulihkan negeri. Kita berdoa the last stand. Karena kalau enggak ini bisa jadi perang dunia. Nah, kita saksikan dulu ya. Mau nonton filmnya? Nah, ini yang saya pergi ke sana langsung ya. Bagaimana keadaan di sana. Sekarang mereka sedang membutuhkan pekerja-pekerja. Dan ketika saya bertanya, mereka butuh 95.000 pekerja. Terus mereka nerima 5.000 dari India. Kata saya, how about Indonesia? Mereka ngomong Indonesia fine. As long as they are Christian. Wow. Coba bayangkan Anda tinggal selangkah lagi kan. Pergi ke sana kan. Bener gak? Itu sorga. Aman, aman. Aman dalam lindungan Tuhan. Coba kita lihat. Di Kibbutz Be'eri ini Bapak Ibu saya berdiri sedih sekali melihat anak-anak muda yang ketika membuat festival musik pada tanggal 7 Oktober yang lalu dibunuh secara sadis, dan mereka masih muda-muda umur 20-an, dan banyak juga di antara mereka yang masih disandera. Apakah mereka masih hidup atau mereka sudah mati? Tapi keluarganya tetap berharap supaya mereka tetap hidup dan bisa kembali. Makanya di mana-mana ada tulisan bring them home. Di mana kita berdiri? Apakah ada keadilan? Apakah kita mengasihi generasi? Atau kita membiarkan generasi ini hilang? Tanah inilah tanah yang menjerit, tanah ini berteriak di hadapan Tuhan. Apakah kita berdiam? Bring him now. Bring him home now. Mari doakan supaya terjadi satu revival. Supaya darah yang tercurah di tanah ini tidak sia-sia. Tetapi akan membawa revival. Akan membawa revival di tanah perjanjian, tanah yang Tuhan kasihi. Di tanah Yakub. Di sini ke jalur Gaza hanya sekitar berapa ratus meter saja masih terjadi dentuman-dentuman bom ya, dan roket, dan masih terasa getarannya sampai di tempat saya berpijak ini. Mari berdoa terus untuk kedamaian Yerusalem dan kedamaian bangsa-bangsa di dunia. God bless you. Saya ada di
satu desa atau kibuts namanya, Kfar Aza namanya. Kita lihat rumah-rumah ini rusak. Bahkan orang-orang ini yang dibunuh secara brutal. Menyedihkan melihat, mendengar satu situasi yang begitu luar biasa, menyedihkan, mengenaskan sekali. Dan mereka datang ribuan orang ya. Datang ke desa ini lalu menculik ratusan orang dari desa ini, dan ini adalah perbatasan ke Gaza di sana. Kita lihat pintu gerbangnya di sini. Dan di sana adalah kota Gaza. Hal yang tidak mudah bisa diterima dengan akal. Kok peristiwa seperti ini bisa dengan mudah terjadi? Kita lihat dalam satu waktu, satu kesempatan jam pukul 6.30 pagi, semuanya bisa berubah. Dan semuanya serba hancur dan mereka kehilangan harapan. Masih terdengar suara bom, pesawat-pesawat perang ya di sini. Karena ini hanya jarak ratusan meter saja ke jalur Gaza. Tidak ada lagi penghuni, hanya satu. Bahkan bunker-bunker pun bisa hancur ya seperti ini. Apa yang kita perbuat setelah kita menghadapi satu situasi yang sulit seperti ini? Hanya satu perkara, datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan bagaimana kita sikap sebagai orang Kristen saat ini? Sebagai orang yang memiliki kasih Bapa, orang yang ditebus oleh darah Yesus. Bila keselamatan datang daripada Tuhan, kita tidak bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang selfish, tidak peduli kepada yang lain. Mereka gak butuh simpati. Tetapi penebusan darah Kristus itu ada pada kita. Dan Tuhan mengasihi setiap bangsa. Apalagi umat pilihan Tuhan di sini. Mereka pasti sedang mengungsi, mereka membutuhkan makanan. Dan saya mendapat informasi yang begitu jelas bahwa mereka sedang kesulitan keuangan di negara ini. Apa yang dapat kita bagikan selain doa, kasih, perhatian, tetapi juga taburan kita. Satu roti untuk satu jiwa. Kiranya Tuhan memberkati. Nama saya Daniel Panji from Indonesia dan Ila from Israel. Dia dari Netiva Sara, satu komunitas di jalur perbatasan. Dan saya ada di border daripada Gaza di sana, kita lihat. Hanya 100 meter saja. Dan inilah tembok perdamaian. Peace, what is that? Path to peace. Yeah, the way to peace. The way to peace. Jalan perdamaian. Dan ini salah satu 5 tahun yang lalu, ini salah satu artnya dibuat oleh delegasi daripada Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ada satu tempat yang berbahaya sekali, padahal ini nama adalah Path to Peace, jalan perdamaian. What are you going to say for the peace, for the world, and for my nation too? It's difficult today to talk about peace, but there is no other choice. Peace is solution to all war. Tidak ada jalan lain kecuali hanya perdamaian. Even though what happened to us on October 7th, when we experienced the worst terror attack in the history of Israel, Apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober yang lalu ini sulit sekali untuk dibicarakan. I've not lost my values. And my values believe in peace, they believe in humankind, they believe in one humanity. Saya tidak akan kehilangan daripada nilai hidup saya adalah untuk kemanusiaan dan untuk perdamaian. The people who don't believe in it is the terrorists who entered our homes, our community, and tried to kill us. We will not let them win. Orang yang benar-benar membunuh pendamaian dan masuk ke rumah-rumah kami, kami tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. I would like to thank you Terima kasih and for your support untuk support, and for coming here. This is warming and that's make us stronger. It Untuk- make peace stronger. untuk datang ke tempat kami, berkunjung bersama dengan mereka untuk supaya perdamaian ini bisa terjadi. So thank you so much. Welcome. Thank you. Thank you.
Salah pencet, salah pencet, salah pencet, salah pencet. Kalau orang Yahudi udah deket Gila. sama kita, Thank you. kita ini dianggap Thank orang you. kafir loh So sebelumnya. much. Itu berarti keselamatan sudah datang, sudah dekat sekali. Saya hanya ingin tutup dengan satu perkara. Ini tanda-tanda zaman Tuhan bicara. Deru perang, wabah. Mungkin saya kaget nih, kemarin saya terima berita bahwa wabah COVID yang baru sudah menyebar lagi. Dan orang Hong Kong udah dengar. Ketika COVID-19 baru awal terjadi, saya dengan Pak Tony ada di Guangzhou. Saya pikir kota Guangzhou kok sepi banget gitu. Kita nginep di Shangri-La gitu, nobody gitu kan. Ternyata udah pandemi, kita nggak ngerti. Dan ketika saya ke Hong Kong mungkin ada berita lagi mengenai penyebaran COVID. Dan itu sudah dinubuatkan. Dan Tuhan katakan jangan takut, tetap waspada. Dan jenisnya lain dengan jenis yang lalu. Anda mau memprotek gimana kalau kita masih hidup? Itu semua karena anugerah. Amin. Firman Tuhan katakan jangan takut. Kalau saya takut langsung saya pulang. Saya nggak mau ibadah juga nih gitu kan. Ngapain? Hidup ini anugerah. Amin. Nah, ini permulaan penderitaan dikatakan firman Tuhan. Ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan hari ini buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ini hari Pentakosta. Saya ada di sini. Kenapa saya nggak di Indonesia gitu kan? Nah, Roh Kudus mau dicurahkan secara besar-besaran untuk memakai Anda semua. Karena klimaksnya tadi belum kesudahannya. Dan ayat yang ke-14, yuk baca ayat terakhir. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tadi belum kesudahannya, sekarang ini tiba kesudahannya. Kalau Injil kerajaan diberitakan, kapan waktunya? Sekarang waktunya. Sudah sangat singkat. Siapa yang percaya bahwa Anda dikirim ke sini untuk maksud Tuhan untuk membawa Injil kerajaan. Di rumah-rumah, di pasar, dimanapun Anda berharga di mata Tuhan. Anda akan kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang. Anda adalah pemberita Injil kerajaan dimanapun Anda berada. Dan otoritas yang Anda punya dengan hamba-hamba Tuhan besar manapun itu sama Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Amin. Jadi kita nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, laki, perempuan. Roh Kudus akan memenuhi setiap kita, mengequip kita, memberikan otoritas kepada kita, mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Anda akan menjamah orang sakit, mengurapinya, dan orang sakit itu akan sembuh. Anda akan merangkul setiap orang supaya orang yang tidak punya harapan. Anda memberi harapan di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh kanan. Oleh namanya kita beroleh selamat. Oleh nama siapa? Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan biarlah hari-hari ini, biarlah gelombang Pentakosta ini akan dicurahkan secara dahsyat, besar-besaran. Akan ada demonstrasi kuasa Tuhan di rumah-rumah, di toko, di rumah sakit, di mana-mana. Bukan hanya di dalam gedung gereja. Anda akan pergi ke jalan-jalan. Akan Anda menjenguk orang-orang sakit dimanapun mereka berada. Dan Anda menjadi ambasador kerajaan Allah. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, terima. Urama syakaralabas, terima. Urama syakaralama shikeda baralabas shande. Yes, penuh dalam nama Yesus. Ina maralama shikeda baralabas shande. Oh, Tuhan, kami melihat akan ada gelombang orang-orang dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Gelombang orang-orang kudus-Mu akan bergerak dari timur, dari barat, dari
baralama canda baralama sekede yes. Penuh, terima. Unai nama sekeda baralama sande baralama. Terus penuh dengan Roh Kudus. Setiap kalian akan dipakai oleh Tuhan. Rama sekeda baralama